Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini dengan NIM 190169194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep program semester tahunan dan RPP. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian prota, promes, dan RPP. Yang pertama, pengertian dan fungsi prota atau program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Prota menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Prota berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun yang dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengertian dan fungsi program semester promes. Program semester atau promes merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Promes berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Promes akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam 1 semester. Yang ketiga yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kompetensi inti dan dijabarkan dalam silabus. Guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP secara lengkap dan sistematis. Dan langkah-langkah penyusunan prota. Penyusunan prota harus dilakukan berdasarkan tahapan yang ditetapkan. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasaan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan penetrasi untuk setiap semester. Dan keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Yang kedua, promes. Langkah-langkah penyusunan promes. Yang pertama, menginput KD dan indikator, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dari penyusunan RPP. Yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, norma nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, mengembangkan budaya belajar dan membaca yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut membuat rancangan program pemberian umpan balik posesif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. Yang ketujuh, mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keagamaan budaya. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terinteraksi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.